Nah, perbaiki lagi dulu. Gimana Ya, sih? baik. Ibu, sepertinya Ya, saya belum bisa share screen karena jawaban saya ternyata sama amat Tania barusan. ya sudah, diperbaiki lagi. Ibu, saya boleh share nggak, Bu? Saya Boleh. Nomor berapa? yang 1A tadi, Bu. Ya udah, oke, silakan. Ini belum ada yang benar ini dari tadi nomor 1A. Beberapa orang sudah. Kok salah semua? Kayaknya nggak susah ya. Karena fungsinya udah jelas kelihatan kan di sini. Sudah terlihat belum, Bu, layar saya? Apa ini? Ini siapa yang share screen? Adita, Bu. Halo, Adita. Oke, ya silakan coba Adita. Ya, jadi ini fungsinya itu X, Y, Z, terus buat kan ini lipat 3, jadi yang pertama itu yang diintegralin yang 20 ubah. Jadi yang batasnya yang D dulu. Jadi integralnya itu dari yang 4 min X min 2Z dulu, diintegralin terhadap Y. Nah, terus ini yang pertama tuh yang ini dulu. Jadi X, Y, Z diintegral dari 0 sampai 4 min X min 2Z dy. Nah, terus hasil integralnya itu setengah X, Y, Z, setengah XZ, Y kuadrat. Terus batasnya itu dari 0 sampai 4 min X min 2Z. Ya, Terus masukin batasnya, jadinya setengah dikali XZ dikali 4 min X min 2Z. Terus dimasukin lagi, jadinya setengah dikali 4XZ dikurang X kuadrat Z dikurang 2XZ kuadrat. dikuadratkan ya? Y-nya kan kuadrat tuh. Halo, Y-nya kan kuadrat. Iya. Itu Oh, berarti iya. 4 min X min 2Z harus ada kuadratnya ya. Oh iya, Bu. Hmm. Ya, berarti saya benerin dulu, Bu. Nah, itu belum dikuadratkan. Iya, karena kan itu Y kuadrat. Berarti 4 min X min 2Z itu harus dikuadratkan dulu. Ya kan? Iya. Ya, Y-nya yang disubstitusi. Ya, oke, diperbaiki dulu. Ini belum dikuadratkan ini berarti. Iya, Bu. Maaf, nanti saya perbaiki dulu. Ya. Masih salah. Ibu mau nanya, Iya, kenapa? untuk yang nomor 2 fungsinya pakai yang mana, Bu? Ya, Nomor kamu 2. tentukan gambar dulu, makanya digambar dulu, lalu tentukan fungsinya seperti apa. Oh, fungsinya satu. Kalau fungsi yang diintegrannya, fungsi integrannya itu satu. Batasnya yang mesti digambar dulu. Ibu mau nanya batasnya boleh gak? Hah? Mau nanya batasnya boleh gak? Ya, udah dibikin. Tapi nggak tahu gambarnya benar apa enggak. Ya, dicoba aja, ditampilkan. Fungsinya fx,y,z-nya satu, lalu batasnya itu ya ditentukan oleh permukaan itu. Nah, coba seperti apa? Ya ditampilkan aja, kalau benar ya dapat poin, kalau enggak ya dicoba perbaiki lagi. Ayo, mau ditampilkan nggak, Triani? Nah, tadi dulu ya, Bu. Oke, ayo. Berarti 1A tadi belum kejawab itu. Dan nomor 2. Siapa yang duluan? Silakan.
Ya. Gitu bukan Bu? Ya, sebentar, saya lihat dulu. Sebentar, saya lihat dulu. Tadi kan yang diminta Y kuadrat plus 4Z kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, jadi itu berupa elips ya. Jadi ini Y kuadrat 4Z kuadrat sama dengan 4 itu berupa elips. Elips yang ini kan kalau dibagi 4 nih, Y kuadrat per 4, kemudian plus Z kuadrat per 1. Jadi ini berupa bukan persamaan lingkaran ya, ini elips ya. Y kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, sumbu Z itu dia jadi sumbu pendeknya itu di Z sama dengan 1, kemudian sumbu panjangnya itu di Y sama dengan 2 ya. Z sama dengan 1 ya, kemudian Y di Y ya. Di Y sama dengan 2. Jadi dia berupa elips. Elips itu apa namanya? Kalau lingkaran kan dia lingkarannya itu kan kita tahu ya, lingkaran itu jari-jari, tapi kalau elips itu dia agak lonjong gitu ya. Jadi mempunyai sumbu panjang dan sumbu pendek. Elips ya, kalau elips itu beda ya dengan lingkaran. Kalau elips itu agak lonjong gitu. Nah, jadi ini elips yang di Z-nya itu memotong di 1, karena kan ini persamaannya adalah sama dengan Y kuadrat plus 4Z kuadrat sama dengan 4. Jadi bisa ditulis kembali Y kuadrat per 4, jadi sama-sama dibagi 4, kedua ruas. Y kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat sama dengan 1 gitu. Nah, berarti di sumbu Z-nya itu adalah memotong di Z sama dengan 1, di sumbu Y-nya itu memotong di Y sama dengan 2. Benar ya? Ini di Y-nya itu berapa ya? 2 ya? Kamu nggak kasih ini angkanya? Ya, di Z-nya berapa ini, Triani? Kirain tadi Z-nya 2 Bu. Hah? Z-nya berapa? 2 saya nulisnya. Oh, di Z-nya ini harusnya 1. Di Y-nya berapa? Kamu potongnya nih. Y-nya berapa? Y-nya 1. Nah, harusnya Z-nya ini yang sama dengan 1, lalu memotong di Y-nya itu sama dengan 2. Ya, dengan 2. Lalu bidang Y sama dengan X. Bidang Y sama dengan X-nya itu betul ya. Jadi ini enggak seperti lingkaran ya. Ini kan kamu seperti lingkaran ya. Apa Y dengan Z-nya itu sama panjang potongannya itu di satu-satu kayaknya. Seharusnya di Y-nya itu lebih panjang. Jadi di Y-nya itu 2. Jadi dia lonjongnya itu agak ke depan gitu. Gambarnya ya. Nah, kemudian Y sama dengan X itu betul. X sama dengan 0 itu adalah pada bidang alas ya. Jadi hanya kurang lonjong aja gitu. Kurang lonjong. Kalau itu kan hanya seperti lingkaran, padahal dia bukan lingkaran ya. Jadi di bidang YOZ itu berupa elips gitu. Di bidang YOZ itu berupa elips. Di Z memotong di 1, di Y itu memotong di 2 ya. Kenapa? Karena persamaannya itu tadi, kalau dijadikan persamaan elips, itu adalah Y kuadrat per 4 plus Z kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi artinya jadi itu kan elips itu kan persamaannya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kan itu elips itu. X kuadrat plus per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Jadi sumbu X-nya di A, sumbu Y-nya itu di sumbu apa? Istilahnya sumbu panjang pendeknya itu tergantung mana yang panjang. Kalau A panjang ya 2A gitu ya. Sumbu pendeknya kalau B yang pendek 2B. Nah, jadi harusnya memotong di Z ini adalah di 1, memotong Y-nya itu di 2 ya. Tapi gambarnya mirip seperti itu, cuman kurang lonjong aja.
Oke, baik. Terus berarti batas integralnya adalah Y-nya dari, nah Y kalau disendirikan ini kan berarti 4 min 4Z kuadrat ya. 4 min 4Z kuadrat berarti kalau diakarkan 4-nya keluar 1 min Z kuadrat. 2 akar 1 min Z kuadrat, oke. Kemudian X-nya dari 0 sampai Y, ya oke. X-nya dari 0 sampai Y. Ini Y-nya. Y-nya dari, ini kan YOZ, jadi Y-nya yang berupa sumbu ya. Y-nya itu dari, berarti Y-nya itu dari 0 sampai bidang ini, kemudian X-nya dari 0 sampai Y. X-nya dari, dia di X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, oh. Dari 0, X-nya dari 0 sampai Y. Nah, apa namanya, bendanya itu yang kamu arsir itu harusnya yang di bidang YOZ. Jadi di bidang YOZ sampai dengan bidang Y sama dengan X ya. Jadi yang kamu arsir itu ini beda dengan yang tadi gambarnya. Kalau tadi kan di depan. Nah, ini yang di belakang. Jadi X-nya itu benar dari 0 sampai Y, Y-nya dari 0 sampai 2 akar 1 min Z kuadrat, kemudian Z-nya dari berapa? Z-nya dari berapa itu? Dari 0 sampai 2. Harusnya 0 sampai 1 ya, Bu? 0 sampai 1 harusnya. Gitu. Iya. Ya, jadi Z-nya itu dari 0 sampai 1. Kemudian DY-nya betul dari 0 sampai 2 akar 1 min Z kuadrat. DX-nya, X-nya itu dari 0 sampai Y. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 2. Nah, benda T-nya itu yang di ini ya, yang di belakang ya. Jadi antara YOZ dengan garis Y sama dengan X. Jadi bukan yang di depan, tapi yang di belakang. Kalau tadi kan yang di depan ya. Nah, ini yang di belakang. Jadi kalau kamu arsir itu segitiga yang di belakang. Berarti yang sebelah kanan ya, Bu? Ya, betul. Jadi bidang T-nya itu yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Karena kan ini terbagi dua, dipisahkan oleh Y sama dengan X, ya kan? Iya, Ya Bu. kan? Nah, jadi benda T-nya itu yang bagian belakang, bukan yang depan, seperti yang tadi, contoh yang tadi. Karena ada YOZ yang membatasi. Jadi bidang T-nya itu yang dari YOZ sampai dengan garis Y sama dengan X, bidang Y sama dengan X gitu. Jadi ini hanya ininya aja, salah batasnya aja. Z-nya itu harusnya dari 0 sampai 1. Ya. Kemudian gambarnya juga ini memotong Y-nya itu harusnya di 2 gitu. Jadi dia lebih lonjong ke kanan. Paham ya, Triani? Coba diperbaiki dulu. Iya, Bu. Paham. Terima kasih, Bu. Ya, coba diperbaiki dulu. Ini diperbaiki lalu ditampilin lagi, Bu? Kenapa? Pas diperbaiki ditampilin lagi apa dihitung aja? Ya kan harus dihitung, hasilnya dihitung. Oh, berarti udah langsung hasil? Iya, jadi kan hitung ya. Jadi dihitung. Jadi setelah integral formula integralnya benar, tadi batas Z-nya itu 0 sampai 1, kemudian dihitung. Itu kan kamu belum hitung kan? Iya. Pasti, Bu. Ya, oke. Perbaiki dulu, dihitung lagi. Kelar, Bu. Nomor 1. Ibu, saya mau nyoba nomor 1A, Ibu. Siapa? Saya Ibu Tania, juga Ibu. perbaiki, Bu. Saya udah ngechat duluan, Ibu. Ya udah, silakan. Ya udah, silakan. Saya Ditampilkan. share screen-nya, Ibu. Nah, share screen aja. Siapa yang duluan bisa tampil ya, oke. Ini siapa? Tania, Ibu. Tania. Oke, baik. Silakan Tania. Saya izin share screen-nya, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Iya, tapi kecil ya, diperbesar lagi. Ya, oke. Pakai Ya, handphone jadi- Ibu ya? Iya, Ibu. Handphone. Oke, silakan. Jelaskan. Saya izin jelaskan. Jadi yang pertama itu kan ini integral lipat 3. Nah, habis itu yang diintegralin pertama itu Y-nya, baru ntar X-nya, baru ntar Z-nya. Nah, di sini
integral dari batas 0 sampai 2 itu untuk batas Z-nya, habis itu untuk 0 sampai 3Z itu untuk batas X-nya, habis itu untuk batas 0 sampai 4 min X min 2Z itu untuk batas Y-nya. Habis itu di sini kita integralin dulu yang untuk Y-nya, habis itu dapat ini hasilnya. X pangkat 3, X pangkat ini hasilnya. Ya, Hasilnya yang ini, oke. X pangkat 3Z per 2 plus 2X kuadrat plus 2X kuadrat Z kuadrat plus 2X Z pangkat 3 min 4X kuadrat Z min 8X Z kuadrat plus 8X Z. Nah, habis itu sekarang kita tinggal, Disederhanakan dulu itu sudah iya udah Ibu, disederhanakan. udah Sudah pangkat disederhanain. yang sama dikumpulkan gitu udah. Iya udah Ibu, Oke. udah. Ya, terus Nah, habis itu ntar dimasukin ke yang dari sini. Jadinya ini hasilnya. Bentar. Jadinya integral 0 ke 2 habis itu 0 3Z X pangkat 3Z per 2. Pokoknya ini ntar kita salin yang di atas ini ke bawahnya. Ini kita integralin terhadap X. ya. Nah, habis itu udah diintegralin terhadap X. X-nya kan batasnya dari 0 sampai 3Z. Nah, itu jadi hasilnya itu di sini Bu, di bawah panah ini. Maaf ya Bu, saya pakai HP. Ada konten. Nih. Ini hasil untuk Tunggu, integral. diintegralkan terhadap X jadi apa? Diintegralkan terhadap X, X-nya berarti itu kan fungsi pangkat semua ya? Iya, Ibu. Oke, coba diperkecil lagi, nggak kelihatan secara menyeluruh itu. Nah, oke. Terus dimasukkan batasnya. Iya, Ibu. Batasnya 3Z tadi, X-nya. Dari 0 ke 3Z. Iya, batas X-nya. X-nya yang diganti dengan 3Z ya. Oke, terus diperoleh apa? Diperolehnya ini yang saya buletin yang paling bawah itu. 297 per 8 Z pangkat 5 min 72 Z pangkat 4 plus 36 Z pangkat 3. Terus? Nah, habis itu kita integralin untuk yang terakhir terhadap Z dengan batas 0 sampai 2. Nah, jadi kan kalau pas diintegralin dia 99 per 16 Z pangkat 6 min 72 per 5 Z pangkat 5 plus 9 Z pangkat 4. Habis itu tinggal kita masukin batasnya dari 0 ke 2 dan diperoleh hasilnya terakhir itu 396 per 5. Itu 92 per 16 itu coba diperbesar lagi, itu udah merupakan penyederhanaan. Udah Ibu, udah saya sederhanain Itu semua. kan dikali 6 ya, 8 dikali 6 kan. 8 dikali 6, 48. Jadi itu sama-sama dibagi 3 ya? Iya, 3. Oke, terus dimasukkan batas Z-nya dari 0 sampai 0, 2. Jadi hasilnya 396 per 5. per 5. Ya, oke. Ya, sudah. Berarti diintegralkan terhadap Z dulu, terhadap Y dulu, lalu X, lalu Z ya yang terakhir. Hasilnya konstanta 396 per 5. Ya, oke Tania. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Maaf Fauzan dan Bintang. Oke, Triani, sudah selesai? Belum Ibu, lagi nyoba. Tinggal diperbaiki aja tadi batasnya, terus dihitung udah. Kan fungsi integralnya 1 tadi. Sudah benar tadi. Jadi batas Z-nya aja diganti tadi jadi 1, udah hitung. Sama gambarnya yang diarsir bagian belakang. Kemudian Z-nya ditaruh di situ, di gambar itu Z-nya 1, lalu di Y-nya titik potongnya 2. Ditulis aja dalam bentuk angka gitu. Biar ketahuan titik potong di Z 1, di Y itu 2. Kemudian arsiran gambarnya itu yang di belakang. Gitu. Jadi gambarnya nggak usah diganti. Jadi gambar yang sebelumnya, tetapi dikasih tahu titik potong di Z di 1, titik potong di Y di 2 itu tadi. Lalu yang diarsir yang bagian belakang.
Nah, untuk latihan yang lain nanti kalian bisa bisa lihat juga di itu. Nah, di sini kalian menghitung 43 batas yang sudah ini. Jadi diberikan kalian hanya tinggal aja tadi. Lalu 11 sampai 20 ya. Jadi 1 sampai 10 ini tinggal hitung aja karena fungsinya sudah ada, lalu batasnya juga sudah diberikan menempel di integralnya, jadi cuma tinggal. Kalau 11 sampai 20, nah ini cari dulu batasnya. Jadi ini hanya membentuk integralnya aja. Menulis bentuk integralnya ya. Jadi fx-z-nya itu membentuk formula aja gitu. Tetapi S-nya ini, nah ini yang harus ditentukan batasnya gitu. Jadi sket dulu benda S-nya, lalu tulis iterasi dari integralnya menjadi seperti apa gitu. Dengan S-nya yang diberikan macam-macam ini. Ya, 11 sampai 16, nah ini tinggal susun aja ini kan S-nya nih. Berarti di sini seperti nomor 16 ini X-nya dari 0 sampai Y kuadrat, Y-nya dari 0 akar Z, Z-nya 01, ini tinggal susun aja nanti dalam batas integral lipat 3-nya. Kalau yang 17 ini, nah ini mau nggak mau di-sket dulu ya. Jadi nanti tetahedron bidang 4 yang menghubungkan titik-titik 0,0, jadi ini berubah bidang 4 ya. Di titik potongnya di 0,032003, nah ini jadinya bidang apa? Nah cari nanti persamaan fungsi atau persamaan permukaannya untuk mendapatkan batasnya. Ini juga S-nya digambar dulu, di oktan pertama dibatasi permukaan. Potong Z, potong X di 3 X-nya. Di 0 sampai Y disumber ya, berarti ini merupakan 0, dia berupa persamaan. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk latihan di exercise ini. Halo? Wah, share screen-nya keluar ya? Iya Ibu, jaringan Ibu putus-putus. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk nomor sampai 20 ini artinya S-nya itu digambar dulu. Kemudian baru ditentukan mana yang fungsi 2 peubah, mana fungsi 1 peubah. Kalau fungsinya 1 peubah boleh diambil sembarang aja mana yang duluan gitu ya. Nah, ini juga, ini gunakan integral lipat 3 untuk menghitung volume. Nah, ini seperti soal nomor 2 ya. Jadi gunakan integral lipat 3 untuk menghitung volume. Jadi di sini berarti benda pejalnya itu yang ditentukan oleh batas-batasnya ini. Fungsi integralnya itu adalah sama tuh gitu. Jadi volume ini bisa juga dihitung sebagai integral lipat 3 dengan fungsi integrasi Z-nya itu adalah 1. Jadi, batas Z-nya, ini ditentukan berdasarkan menggambar
bidang daerah T-nya, bukan oleh di oktan pertama dibatasi oleh Y sama dengan 2Y² dan Y plus 4Z sama dengan 8 gitu. Ibu maaf. Ya, Ini kenapa? hasil akhirnya ada variabelnya nggak, Bu? Masih ada variabel nggak? Kan itu apa namanya? X-nya ada yang konstan, no? Y-nya sama dengan X tadi. Z-nya kan tadi dari 0 sampai 1. Hasilnya pasti konstan. Hasilnya pasti konstan. Karena kan Z-nya dari 0 sampai 1. Ya. Lalu tadi apa tuh? Y-nya tadi kan kamu buat dari 0 sampai akar 1² kan gitu ya. X-nya dari 0 sampai Y. Nah, tadi lalu Z-nya dari berapa tadi? 0 sampai 1. Ini konstan dong. Kok variabel? Coba ditayangkan udah. Ntar dulu, belum, Bu. Belum, Bu. Kok sama sih? Kan udah benar tadi. Tinggal aja. Halo? Sudah. Maaf Ibu, suaranya putus-putus Ibu. Suara Ibu putus-putus Bu. Ya, Triani sudah belum? Belum, Halo. Ibu. Ayo, tinggal menyelesaikan itu. Ya, bingung di ini, Bu. Kan masih sampai bawah tuh udah masih ada 2Y akar 1 min Z², terus diintegralin terhadap Z. Berarti ada Y-nya dong, Bu. Ya, coba saya share ya. Saya share dulu ini. Saya ngerjakan di mana tadi? Oh, ini dia. Nah, ini. Apakah sudah terlihat? Halo? Terlihat, Ibu. Kalian masih bisa? Ya, udah ya. Nah, jadi kan ini ya. Jadi daerahnya ini. Jadi permukaannya itu Y² plus 4Z sama dengan 4. Ini kan bisa ditulis kembali kalau dibagi 4 kedua ruas. Nah, akan diperoleh persamaan ini. Nah, ini persamaan elips.
Y kuadrat per 4, ini kalau bagi 4, Z kuadrat sama dengan 1. Atau bisa terus Y kuadrat 2 kuadrat, Z kuadrat sama dengan 1. Nah, ini berarti 2. Ini Y, ini kan jadi dia nanti karena pertama ya berarti cukup yang di sini X positif. Kemudian Y sama dengan X sama Y sama dengan X. Nah, jadi dengan Y sama dengan dan ini ya, ini kan elipsnya. Bendanya itu benda T-nya itu yang ini gitu. Sehingga volume Ibu share screen-nya ini Bu, apa ke tiba-tiba nggak ketampil lagi, nggak terlihat lagi, nggak terlihat share screen-nya. lagi. Iya, Oke. Saya share lagi. Nah, jadi udah kan belum? sudah Ibu. Nah, jadi fungsi X, Y, Z-nya ini 1, lalu batas pengintegralannya, nah, Y-nya, jadi Y itu kan dari sini sampai permukaan ini nih. Nah, jadi Y-nya itu kan dari 0 sampai permukaan ini. Nih Y-nya, karena kan dia berupa elipsoid ya, jadi bendanya ini kan melengkung nih, ini benda melengkung itu. Nah, jadi Y-nya itu, nah dari sini sampai permukaan ini, itu Y. Nah, ini adalah 2 akar 1 min Z kuadrat ya. Dari ini kan kalau disendirikan, nah ini tadi ya, yang fungsi yang di atas tadi, itu kalau disendirikan Y-nya seperti itu ini kan. Jadi Y kuadrat sama dengan 4 min 4 Z kuadrat. Diakarkan 4 kan jadi 2 ya. 2-nya bisa dikeluarkan 1 min Z kuadrat. Oke, itu. Nah, kemudian itu batas Y-nya, lalu X-nya. Nah, X itu kan berarti, jadi gambarnya benda T-nya itu yang di belakang ya, tadi saya katakan, bukan yang di depan. Karena dibatasi oleh bidang Y, O, Z. Nah, X-nya itu adalah ini. Jadi dari 0, nih, ini kan ini garis X sama dengan 0 nih di sini. X sama dengan 0 sampai Y. Jadi ini X-nya itu X sama dengan Y atau Y sama dengan X, ini kan berarti X-nya sama dengan Y. Jadi dari 0 sampai Y, X-nya, nah, jadi urutannya DY, DX, lalu Z-nya. Z-nya ini kan, Z-nya itu kan ini kan daerah ini nih. Nah, ini atau ini. Nah, itu dari 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, jadi fungsi iterasi integralnya adalah seperti itu. Ya sudah. Tinggal hitung aja. Berarti kan ini 0,1, ini 0Y, lalu ini diintegralkan terhadap Y, ya Y gitu toh. Lalu 0,2 akar 1 min Z kuadrat. DX, DZ tetap. Dimasukkan batasnya 0Y. Nah, ini kan kalau dimasukkan batas Y-nya dengan ini, kalau 0, 0 ya. Jadi 2 akar 1 min Z kuadrat gitu. DX, DZ. Ya kan? Nah, jadi kemudian diintegralkan terhadap X. Karena ini adalah Z, berarti konstanta. Berarti hanya X akar 2X ya, 2-nya ke depan. X akar 1 min Z kuadrat. Gitu kan? Lalu 0Y. 0Y di sini DZ. Ya, ini Y ya. Nah, 0Y. Karena diintegralkan terhadap X, ini kan konstanta. Gitu aja kan? Ke bawah lagi. Lalu masukkan batas X-nya. Ya, masukkan berarti batas X-nya, ini kan diintegralkan terhadap X, 2X. Jadi dimasukkan batas X-nya berarti 2Y. Kalau 0, X-nya diganti 0, pasti 0 semua. Jadi 2Y akar 1 min Z kuadrat. DZ gitu ya. Nah, jadi 2Y, karena X-nya diganti dengan Y, 2Y akar 1 min Z kuadrat DZ. Oke. Oh ya, ini integralnya sudah ada, sudah
diintegralkan terhadap Y, terhadap X, masih ada Y ya. Berarti Iya, ini, Ibu, masih ada konstantanya. oh ya masih ada Y ya, betul. Masih ada Y, betul. Berarti bukan integral tentu. Atau bisa juga kalau ya ini kalau diintegralkan terhadap Z, nah ini dengan menggunakan yang bentuk ukuran segitiga itu, ya bentuk ukuran. Tapi memang masih ada Y ya, karena ini kan disubstitusi nanti Z-nya itu adalah untuk konstanta 0,1. Jadi masih ada Y-nya gitu. Nah, sekarang kita bisa juga kalau gitu kita balik aja gitu. Bagaimana kalau ini kan tadi X-nya dari 0 sampai. Nah, kalau misalkan dibalik gitu ya. Jadi kalau dibalik terhadap X dulu 0Y, nah gitu. Bisa juga ya. Jadi kita tukar. Ibu, maaf, putus-putus. Halo? Putus-putus. Nah, ini kalau kita tukar, jadi kita tukar ya. Jadi kita tukar aja. Ditukar karena ini memang masih ada Y, di sini integral tentu tapi masih ada Y. Nah, coba ini ditukar gitu ya. Jadi ininya tetap 0,1 karena ini kan fungsi satu peubah juga. Ini kan juga fungsi satu peubah. Jadi kita boleh tukar. Jadi di sini yang kita balik akar 1 min Z kuadrat gitu. Lalu ini 0Y. Nah, berarti di sini diintegralkan ini adalah DX, kemudian DY, DZ ya. DX, DY, DZ. Karena ini kan tadi batas untuk Y, ya ini batas untuk X. Nah, batas untuk X. Jadi kita tukar ini. Nah, bagaimana kalau ditukar gitu ya? Nah, berarti 0Y ini diintegralkan 0,1 ini 0, 2 akar 1 min Z kuadrat. Nah, ini diintegralkan terhadap X, 1 kan berarti di sini berarti X. Masukkan batas 0Y. Ya, 0Y, lalu di sini adalah DY, DZ. Ya, maka sama dengan, ini saya hapus dulu ya. Nah, maka sama dengan ini 0,1 lalu integral 0,2 akar 1 min Z kuadrat. Jadi ini ditukar ya. Jadi ini prosesnya ini ditukar. Ini yang lain lagi. Ini kita tukar gitu. Nah ini diganti X-nya dengan Y, maka Y. Nah kemudian DY, DZ ya. Nah gitu kan. DY, DZ. Karena ini X kan tadi. Ini diintegral 1 diintegralkan terhadap X. Lalu masukkan batasnya 0Y. Nah Y, DY, DZ. Nah, berarti kan sudah tidak ada variabel X di sini. Karena X-nya sudah diganti dengan batasnya Y. Nah, jadi integralkan lagi terhadap Y. Berarti setengah Y kuadrat. Lalu batasnya 0, 2 akar 1 min Z kuadrat. DZ gitu. Ya, jadi bisa dilakukan seperti itu. Ini nambah ke bawahnya gimana sih? Nggak mau ke bawah. Ntar dulu. Ini saya pindahkan ke sini aja biar masih dalam satu satu halaman aja deh biar enggak terpisah gitu. Nah, udah ini kan. Jadi ini integral 0,1 setengah Y kuadrat 0 sampai ini. Kemudian diintegralkan terhadap Z. Nah, diintegralkan terhadap Z karena ini adalah Y, berarti kan artinya konstanta aja ya. Ini kan tadi Y yang diintegralkan. Oh, sorry, masukkan dulu batasnya ya. Ini kan batas Y dulu belum dimasukkan. Salah. Masukkan dulu batas Y. Nah, ini Y kuadrat. Berarti dikuadratkan 4/2. Lalu ini dikuadratkan, maka menjadi akarnya hilang. Sorry, akarnya hilang. Akarnya hilang. Jadi di sini ya. Ini kan dikuadratkan, ini disubstitusi ke sini ya. Jadi ini disubstitusi ke sini. 2 jadi 4, akar jadi hilang. Jadi 1 min Z kuadrat. Gitu. Nah ini kemudian DZ. Nah sudah tidak lagi variabel kan. Jadi 2 integral 0,1, 1 min Z kuadrat saja. DZ.
Nah, jadi mudah ini kan integralnya, berarti 2 dikali Z min 1/3 Z pangkat 3, integral ya, ini udah diintegralkan, berarti ini batasnya tinggal 0,1 gitu, 0,1. Nah, bisa kan? Z, ini 1/3 Z pangkat 3, udah tinggal disubstitusi, konstanta. Jadi artinya kalau Z-nya disubstitusi berarti 2 dikali 1 min 1/3 gitu. Jadi sama dengan 2/3 berarti 4/3. Nah, jadi hasilnya konstan. Jadi karena ini sama-sama kita bisa memandangkan di sini Y-nya itu juga fungsi dari peubah Z. Lalu Y-X-nya juga sini adalah sama dengan Y. Jadi sama-sama fungsi satu peubah. Kita bisa melihat ini sama-sama merupakan fungsi dari satu peubah. X fungsi dari Y fungsi dari Z. Jadi kalau dengan menggunakan iterasi seperti ini ternyata didapatkan variabel Y di sini. Sehingga bukan integral tentu, nanti hasilnya berupa konstanta. Kita bisa tukar. Nah, ternyata kalau ditukar terhadap Y dulu, terhadap X dulu diintegralkan, batasnya 0 sampai Y, baru terhadap Y, ya batasnya 0 sampai ini. Nah, kita peroleh hasilnya konstanta. Jadi harus konstanta ya. Nah, Ibu mau gitu. nanya. Ya, Kan kata Ibu kalau daerahnya bukan balok, integralinnya dari 2 peubah dulu, 1 peubah dulu, baru konstan. betul. Tapi kalau yang hasilnya nggak konstan, berarti bisa dibalik-balik, Bu? Bukan, hasilnya itu kalau terakhir bilangan batasnya itu konstan, yang terakhir itu pasti hasilnya akan konstan gitu. Jadi kalau nanti ini kan tadi kita penempatan mana yang fungsi 2 peubah. Nah, ternyata kan di sini tadi sama-sama fungsi satu peubah gitu. Jadi kalau sama-sama fungsi satu peubah itu urutannya boleh kita bolak-balik gitu. Tapi kalau ada yang jelas-jelas fungsi 2 peubah, maka harus diurutkan dulu terhadap fungsi 2 peubah. Seperti yang 1A ini. Ini 1A ini kan Y itu fungsi dari XZ terlihat dalam bentuk ininya, dalam bentuk penulisannya. Y itu dari 0 sampai, nah ini kan Z sama dengan 4X min 2Y, min 2Z. Nah, berarti ini fungsi 2 peubahnya yang Y. Jadi integralkan terhadap Y dulu, baru kemudian integral berikutnya yang fungsi satu peubah X fungsi dari Z berarti di sini. Nah, tetapi untuk yang gambar untuk yang nomor 2 ini kan fungsi satu peubah gitu. Jadi karena di sini kan dari kita melihat bentuknya itu fungsinya Y sama dengan 2 akar 1 min Z kuadrat gitu ya. Jadi hanya fungsi satu peubah. Ini juga Y sama dengan X gitu. Nah, ini fungsi satu peubah. Karena dia hanya terdiri dari 2 variabel gitu ya, 2 variabel. Nah, ini kita bisa memandang dia sebagai fungsi satu peubah gitu. Jadi urutan pengintegralannya silakan saja boleh ditukar-tukar yang memungkinkan kita yang jelas harus menghasilkan nanti dia suatu konstanta. Kenapa? Karena di akhirnya itu kan di sini diintegralkan terhadap konstanta gitu. Jadi hasilnya berupa konstanta. Nah, ini berarti kita kalau lakukan integral yang seperti ini, kita peroleh bukan konstanta, maka kita harus mengubahnya, gitu. Mengubah batas pengintegralnya. Dan ini bisa diubah karena masing-masing itu bisa dipandang sebagai fungsi satu peubah. Y fungsi dari X, kemudian Y fungsi dari Z. Gitu. Seperti itu. Halo? Iya, Ibu. Jelas? Salah lihat tadi. Makasih, Bu. Ya, oke ya. Ya, tapi Triani sudah dapat setengah lah ya. Tadi memang sudah ini, tetapi berarti sampai dengan ketemu peubah gitu ya. Ya tinggal dibalik aja sih sebenarnya. Jadi itu juga akan diperoleh hasilnya nanti. Oke, baik. Kalau begitu, itu tadi latihan soalnya berarti sudah terjawab semua ya. Nanti kalian tinggal eksplor lagi latihan soal yang ada di buku. Nah, itu menjadi tugas kalian tentunya ya untuk menggalinya gitu, mempelajarinya ya, karena di luar jam pertemuan ini. Nah, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan pertemuan ke-13 gitu ya, untuk integral lipat 3 dalam koordinat tabung dan bola ya. Oke ya, saya rasa cukup ya hari ini. Nanti Gracia di absen hadir semua kah? Iya, Ibu.
Ya, hadir ya. Ini 39 ya. Berapa? 38. 39, harusnya 40, harusnya tadi 40, Bu. Tapi ada yang keluar karena jaring. Oke. Tadi udah sempat masuk belum? Tadi udah sempat masuk, Ibu. Hmm. Ya udah oke. Kalau begitu nanti tetap diisi ya absennya di Gracia yang PJ gitu. Baik ya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak Bu. Bu atas Yang semuanya. Bu. Sama-sama.